Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati lu hari ini. Celurit itu di leher. Johnny matiin Joy. Johnny matiin Joy. Tak 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 tak. 3 orang ngegeletak. Ya kampung orang didatengin 16 orang. Dipilok-pilok lah budut. Kampung musuh. Pak RT lo, RW lo, semua anak kampung lo, emak lo, bapak lo keluarin semua. Ditusuk nggak kena leher, tusuk nggak kena perut. Jaraknya itu cuman segini nih. Posisinya tuh udah posisi nggak ada pilihan kecuali lu mundur. Jatuh kan dia, blek. Ambil tuh. Serang lagi kan, ya udah saya ayamin lagi terus sampai 3 jam. Semakin banyak musuh, semakin saya senang. Oke, balik lagi di CJ Channel, masih bareng sama gue, Waki Sajawa, dan gue masih ditemani sama dua legenda, khususnya 2 legenda. Kayak motor ini. Kayak emas legenda. Nggak usah jadi legend, nggak usah jadi legend. Dimana yang tadi kita udah pada saksikan bersama nih ya, semangatnya Bang Joy di usia yang sekarang nih Ya. masih energi. Iya, alhamdulillah masih dikasih sehat sama Allah. Gitu. Bang Joy sekarang di usia yang keberapa sih nih Bang Joy? Saat ini umur 41. 41. Tapi masih semangat Bang Joy ya? Ya memang semangat itu nggak pernah turun gitu loh. Dari dulu semangat terus. Oh, karena berolahraga Pak, nyusunya kuat Pak? Saya senang olahraga. Saya senang olahraga, basket gitu ya. Ya sekarang mungkin ya lari-lari, jogging-jogging seperti itu sih. Gitu. Dari dulu emang senang lari. Kalau dulu kan lari kalau nggak lo gue kejar, lo ngejar gue ya. Ada kopi dulu nih. Makasih. Nah, ini kita lempar lagi ke Bang Reva nih. Bang Reva. Yuk. Ini kalau kita berbicara masalah angan-angan atau cita-cita Bang Reva. Cita-citanya emang gue gitu. Sebetulnya Bang Reva dulu punya cita-cita apa sih Bang Reva? Saya Kalau kepo cita-cita gue sih banyak sebenarnya. Bukannya Tapi- banyak juga tapi sih, ngomong gini loh. ustad nih, Bang. Bukan gini. Dulu gue pengen sebenarnya sih pengen jadi polisi sebenarnya dulu. Dulu ya. Waktu masih ya normal lah ya kan, badan juga enteng enak kan. Adalah sedikit trouble ya. Bokap gue tuh dulu PNS nggak ada yang dipecat ya, harusnya di skor gitu ya. Cuman bokap gue udah ngundurin diri sendiri gitu. Akhirnya nggak lanjut. Akhirnya gue pindah rumah dari Kaldres dulu. Jual rumah sana kan, balik ke Setiakawan. Pas sampai Setiakawan mungkin bokap gue agak stres juga, kusut lah ya karena di masalah kerjaan itu. Akhirnya kerjanya nggak karuan nih. Akhirnya tadi cita-cita gue tuh enak, pertama ya yang gampang mungkin zaman dulu kan pegawai negeri ada jatah 1 tuh dapat ya. Dulu bokap gue di sub bagian TU yang gue masih ingat banget tuh. Nah di gitu akhirnya gue di situ merasa gue nggak bisa jadi beban mereka nih. Akhirnya kan yang kerja lagi tuh nyokap gue itu dulu guru jahit modiste di Tanjung Duren tuh gue inget. Jadi bokap gue sementara ngantor-ngantor nyokap gue gitu kan. Akhirnya ngelamar lagi bokap gue hanya kerja jadi sales gitu kan. Nah udah setelah itu ya nggak ada hasilnya, malah kadang lebih gede dari nyokap gue gajinya. Makanya dari situlah gue mulai ya dibilang putus asa sih gue enggak. Jadi gue harus minta uang ke keluarga nggak mungkin. Akhirnya gue mulailah pas kelas 6 SD itu bantu saudara gue jualan koran itu, gitu. Akhirnya gue sampai situ nyari duit sendiri. Sama Bang juga seperti itu kayaknya. Nyari Betul uang. Bang Joy. Sama. Buset, bener. Sama. Senakal-nakalnya anak pada zaman itu, dia kalau melihat keadaan situasi orang tua, ya, kita tuh terpanggil untuk membantu. Entah kita bekerja apa, nyambi apa gitu ya. Makanya sampai hari ini satu pelajaran buat teman-teman semua di penonton CJ Channel ini, mumpung kalau orang tua masih hidup, Ricky ya. betul. Orang tua masih hidup nih, ibu, ayah masih hidup, itu disayangin. Karena keberkahan daripada kita sayang sama orang tua, kita nggak nurut lah ya, itu insya Allah. Aneh ngerasain betul. Tuh, pesuah lo. Jadi bahasanya dua orang tua itu luar biasa mujizatnya. Benar. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua yang masih ada ibu, orang tua di rumah, disayangin. Maaf ya, Betul Bang. walaupun kondisi ibu kita mungkin udah keriput, itu diciumin. Iya. Kedua, kalau punya rezeki ataupun baru gajian, walaupun maaf 100.000, 200.000 beli soto mie atau beli kelapa kopior, bawain. Senengin
senengin hobinya bikin dia. dia ada tawa lah, jangan Ada tawa, gitu. Jadi ada beban gitu kan. sampai hari ini saya pribadi, mungkin teman-teman juga yang di rumah, itu nasihat dari saya, kalau orang tua hari ini masih hidup, apapun yang mereka minta kasih. Kalau emang kita punya Kasih. gitu. Apapun caranya kasih. Karena keberkahan sampai hari ini kita bisa bertemu sehat ya, rezeki lancar, ini itu karena salah satu doa orang tua. Bahkan maaf, luar biasanya tuh. keselamatan pada zaman itu juga, itu kita masih bisa selamat itu karena doa orang tua. Serius, Bang? Betul. Ya. Waktu itu saya disuruh sholat zuhur. Waktu mau sekolah, saya bilang ntar aja di sekolah. Sampai di Harmoni bentrok sama Kampung Jawa CSW. Wih, Blok M berarti. Blok M turun, kan bis tingkat. Turun, tak 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 tak. 3 orang ngegeletak, anak Kampung Jawa. Iya, Bang. Saat itu saya nempel, tak 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 tak. Saya itu jatuh ditiban balok sama anak Kampung Jawa. Aduh. Kepleset saya, tas. Saat itu anak Kampung Jawa tuh nusuk, nggak kena. Nah, saya nggak kena. Anak Kampung Jawa udah ngegeletak 3 orang. Saya jatuh, dilempar pakai balok panjang dari samping, jatuh, ditusuk nggak kena, leher tusuk nggak kena, perut. Jaraknya itu cuman segini nih, nggak kena. Dan saya ada utang budi, ya itulah pertolongan Allah ya atas 2 orang tua. Teman saya namanya Agus, Oh ya. anak 913 senior saya, datang bawa batu dipaprak anak Kampung Jawa. Das. Lepas saya dong, sprint tas. Saat saya sprint, ya maaf, petugas tuh udah nunggu. Saat saya ditodong pistol, tas, pistolnya itu kesenggol, dus sama teman saya, jatuh pistolnya. Saya lompat ke atas truk, isinya pasir. Lompat ke atas truk, isinya pasir. Langsung, karena waktu itu cepet saya berpikir, saya langsung tiarap. Jadi makanya kalau si Joy bisa hilang itu, dulu ceritanya begitu. Si Joy bisa hilang. Si Joy hilang. Tadinya sama gue di sini hilang, tiba-tiba nggak ada. Karena apa? Saya udah hilang di atas pasir. Jadi dari naik truk, saya lompat sendiri, truknya isi pasir. Jadi saya bisa ketangkap waktu itu. Jadi saya tiarap, celentang. Saya ngitung, Ya, wah, datar ya. wah sampai di sini, wah sampai di Saint nggak Mary, atas, saya nggak atas. wah sampai di Juanda, wah sampai di Pasar Baru, baru saya turun, aman saya. Oh, salah satu keselamatan yang Allah berikan kepada kita karena kita tuh sama orang tua. Benar. Makanya kalau orang tua ngomong ibadah, lu ibadah, lu jangan begini, ikutin. Untung Allah tuh masih nyelamatin saya. Kalau kagak, maaf, udah lobang semua isinya. Kelar kali ya. Kelar. Berarti Bang Joy, kalau memang itu jadi pedoman Abang yang Benar, memang benar. Abang yakin itu, Bang. Ada. Berarti Abang nggak punya yang namanya wapah. Nggak ada. Ada. Yang saat itu orang tuh, karena begini saya prinsip, Iya. dosa banyak ya, Iya betul. macam-macam dosa, mabok, minum segala macam. Jangan pernah mempersekutukan Allah dengan satu benda apapun. Jangan. Percaya aja memang di atas. Kenapa saya sampaikan begitu? Ini pegangan saya dari dulu. betul. Orang tuh nyimpen keris di dompet, kalau mau kencing ditaro, hilang dompet lo hilang. Iya betul. Tulisan-tulisan Arab disimpan, hilang nanti dompet lo. Percaya sama Allah. Saya kosong. Bener-bener Bang. Kosong saya. Karena kalau kita menyekutukan Allah dengan benda apapun, itu kita udah masuknya ke musyrik. Musyrik ya. Karena di padang mahsyar nanti, setelah di kiamat, bumi dibelah, langit dibuka, gunung terbang. Serem lu Abang ini lu. Maaf kalau salah, koreksi ya. Manusia mati, binatang mati, tumbuhan mati. Tinggal yang tersisa tuh cuman 3. Malaikat peniup sangkakala sama malaikat penyambut nyama dan Allah. Mati malaikat peniup trompet sangkakala. Setelah itu tinggal 2. Tinggal 2, malaikat maut disuruh sama Allah cabut nyawanya. Pada saat menyambut nyawanya, malaikat maut mengatakan sesungguhnya ajal amat perih dan perih. Mungkin dulu aku akan mencabut nyawa hamba-hambamu akan lebih pelan lagi. Saat itu yang hidup siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah katakan? Mana Tuhan yang kau sembah? Gunung yang kau sembah
keris batu yang kau sembah. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Dan hari itu tidak ada yang hidup. Kecuali aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya yang hari ini masih kedukun, hari ini masih percaya wafat atau bohong. Copotin itu. Copot. Copot. Kita akan diminta tunjukkan mana barangnya. Hari itu sudah nggak ada yang hidup kecuali Allah. Ada yang bingung makan sate lah begini. Kita makan normal-normal aja. Beban juga, Bang. Ya, orang dulu mau Kencing tawuran tuh taruh ya. kan beban. Pasang ini, pasang itu, enggak. Saya pelakunya. Saya pelakunya tidak ada apa. Cuman satu modal saya cium tangan sama orang tua. Kelar. Dan satu lagi ada doa yang saya lakukan. Nih, Ritual pribadi nih. Baca ayat kursi nggak nafas. Oh. Tapi ini abang kok mau ngebagiin ini manfaat juga artinya, Bang ya? Gini, banyak orang berdoa, banyak orang sekarang hijrah ya. Hijrah, berpakaian, berjanggut ya. Iya. Tergantung kita keyakinan sama Allah. Kalau kita berdoa nih, berdoa tapi nggak yakin percuma. Iya. Berdoa tanpa usaha juga percuma. Betul. Dan ketiga, kita berdoa, berusaha segala macam gagal. Karena apa? Cek dulu. Kita sama orang tua bagaimana? Kedua, kita nih sedekah. Sedekah. Karena rezeki itu ada 3. Pertama, Allah sudah putuskan rezekinya itu. Kedua, karena kita usaha keras. Ketiga, karena kita suka memberi. Bahkan orang di dalam kubur itu minta dibangkitkan lagi, cuma mau ngapain? Sedekah. Karena satu sedekah menjadi 10. 10 menjadi 100. Mari kita bersama. Oh, ini CJ Channel, tapi isinya tentang Agama juga. agama juga. Iya. Jadi jangan serem-serem, selalu aja pembukaannya doang yang serem. Itu ya, ini nasihat kita berbagi. Sama gue juga punya cerita seperti ini waktu Apa tuh, kejadian Bang? gini. Waktu itu nyokap gue ketahuan gue menyokap bawa golok. Menyokap gue uber-uber tuh gue sampai dekat gang sana. Jangan bawa, gue lari nih. Mungkin Taruh, lu Bandung amat sih jadi orang. udah gitu nyokap gue, mungkin nyokap gue juga ngedoain dalam hati, aduh supaya nggak ada apa-apa. Mungkin ya kejadian lah di Harmoni itu. Gue habis ribut sama DKI nggak lama, ribut agak lama. Akhirnya naik mobil kan dari Putaran, polisi di Harmoni udah dapat tembusan tuh, gue diberhentiin. Alhamdulillahnya gue pas dipegang tas, gue lolos, masih bisa lolos, tas gue doang yang diambil. Kalau enggak gue dibawa pasti. Ada goloknya isinya, padahal tasnya baru loh. Abang berontak di situ. Berontak gue ngasih tas. Mungkin abang kalah gede kali itu polisinya. Dulu kan abang kan Udah gitu gini. berotot Joni. Udah gitu gini udah gitu gue lari. Gue lari ke belakang. Akhirnya gue naik P2 tuh. Gue ngumpet tuh P2 begini, gue ngeliatin anak-anak lagi diperiksain. Ada tas gue dipegang polisi begini, tas gue warna kuning waktu itu, kuning hitam. Alhamdulillah. Tapi abang rasa mungkin karena ada orang tua itu, Bang. Bisa jadi, gue percaya itu, makanya udah gue alhamdulillah masih bisa gue lepas tuh. Kalau ini gue nggak tahu deh, gue nggak ada pikiran untuk ketangkep polisi sih. Betul. Iya kan, ketangkep dulu di Polda doang. Banyak kalau ditangkap ya polisi. Di Polda lo kita ketangkap 316 orang. Di Polda, demo tapi tawuran juga kita. Demo. Dia suruh sama ini, sama mahasiswa lah. Dulu jadi gini, ini cerita lagi ya. Biar CJ Channel ini makin rame. Dulu yang namanya di mana konser pasti di situ ada anak budut. Benar. Jadi saya tuh dikerjain sama senior Joy. Senior saya alumni. Nonton konser. Gimana? Saya kan nggak dapet, dulu kan nggak update ya. Ya udah deh ikut. Nah, saya tungguin lah di pintu sekolah. Keluar. Bawalah 7 bis. 7 bis. Dia rombongan dari Pasar Baru. 7 bis suruh ngedemo. Ya mohon maaf, ada salah satu pejabat lah ya. Dulu pada zaman Kasusnya HAM. Demo. Pada saat kita mau setel keos, sekarang udah kode saya, keos Joy. Jadi ini. Waduh. Saya mungkin depannya bisa saya tabrak pas belakang. Dulu ada yang namanya PHH. Pasukan Huru Hara. Kita udah jepit. Bodohnya kita disuruh maju mau aja tuh dulu pas. Waduh, kejebak saya. Akhirnya diangkut lah kita truk ke Polda Metro Jaya. Halo Bapak Polisi. Ada ini juga. Ada. Jadi waktu itu
Untung ditangkap rame-rame, gue mau kita deh. dibohongin. Di data nama. Di data nama, saya namanya dulu Johnson. Abang nanya. Johnson. Tapi dulu ada ketua pelajarnya cewek ya, datang ya. Itu anak mahasiswa ya. Iya. Enggak, anak pelajarnya yang gue masih ingat namanya Laras kalau nggak salah. Saras. Bukan. Oke. Ketua pelajar Indonesia dulu. Gue inget banget tuh. Dia datang malam-malam bawa makanan tuh. Nah, kita dimasukin di bawah lapangan, dinaikin ke Naik ke atas. atas. Di ke atas ditaruh di lantai 7. Terus 6 lagi, pagi. Lantai 7. Nah, waktu itu dasar anak budut ya. Kita ini kan didatengin pengacara, ya kan, bantuan hukum, bawa makanan lah. Nasi yang enak lah, nasi Padang lah ya. Karena itu bukan Gara-gara kan isinya beda, ada yang telur, ada yang ayam, ada yang daging, itu aja bisa ribut loh. Iya, ribut. Gue isinya telur nih, lu daging enak. Oh, ganti, ribut. Ada aja. Nah, yang lucunya lagi, pihak yang berwajib itu fake dong ke sekolahan bahwa ada anak pelajarnya yang ketangkep. Guru menjawab, mungkin dia menjawab nggak ada nama-nama ini. Cek lagi dong polisi itu jam 9. Boy, kamu namanya yang benar siapa? Saya tetap Johnson. Tetap Johnson. Di fake lagi tas. Akhirnya guru capek kali ya tektokan data ya, datenglah ke Polda. Johnson, nongol saya. Nah kan bapak itu tahu saya Johnson, nongol. Ya udah disebutin sambil tempeleng, pang, sama guru saya, pang gitu kan. Ini bukan namanya itu, namanya ini. Nah, turun nih, tas, turun dong. Anak belut makan mie ayam. Makan mie ayam di depan kantor itu. Makan mie ayam, makan nasi campur, lapar. Datanglah anak kampung Jawa pagi. Nah, lu. Oh, ini mau berlanjut cerita. Berlanjut. Berlanjut di hari yang Nah, tahu nggak? Ngeliat anak sekolah, padahal baru keluar dari penjara loh. Pas Polda itu gue ingetnya. itu emang masuk bang di dalam itu di drop semua Enggak gitu. sih, enggak. Enggak, kita ditaruh di lantai 7. Lantai 7. Kita kan belum tahanan jatuhnya. Nggak muat bos, 316. Cuman polisi sempat kesal juga sama kita di dalam tuh, kita kayak Badung juga ya. Ya, kurang lebih Dia ceritanya gitu. ngejaga pintunya tangga doang, polisi ngejogrok di tangga tuh. Karena pintu teritorial itu doang. Itu. Black banget. Jadi orang mah kapok ya gitu ya. Kapok, kita masih di satu area yang steril, area yang terjaga. Makan mie ayam, ngeliat anak sekolah ngengek satu bis diberi pakai mangkok. Dor. Iya ribut tawuran di situ. Apa katanya? Dasar lo yang nggak tahu diri lo ya, baru keluar dari penjara. Hah? Udah lagi. Ya itulah. Ya itu udah gue bilang, anak budut tuh udah nggak kenal. Abis di penjara. Pokoknya ngeliat anak sekolah abu udah pasti Gitu. ribut. Buset, akhirnya tapi kagak di itu lagi. Wah dipisahin loh, kang dudar, wah ngawas semua, kabur anak-anak, aduh, makanya anak-anak yang ngerasain itu mungkin nih biar mereka terkenang kali ya, Biar flashback lagi. flashback Pernah lagi, digedor sama iya, budut lagi. masih inget nggak kita di lantai 7 tuh, di aula atas itu, Ada yang lucunya itu kita lagi nongkrong. Yang sampai Pasar Baru nih anak 82 habis ngerampok. Kita nggak tahu nih. Ya. Kita nongkrong nama dia lagi ceramain nih. Anak kelas 1, kelas 2. Atau itu polisi udah ngintai. Anak 82 nggak tahu ngebetak nih. Kok dilihat kok anak 82 pada nggak ada nih. Nggak tahu habis ada kejadian. Kita duduk lah. Kita mah habis tawuran kalau nggak salah deh. Ini Bang Jo lagi ngasih arahan nih mau tahu-tahu tiba-tiba polisi serse dulu langsung ngegerbek kita ditangkap di bawah. Bang Jo di borgol, Bang Jo itu dulu. iya. Bang Jo di borgol. Jadi waktu itu ini kita digerebek lah, Kayaknya dari tadi banyak yang digerebeknya. Oh, iya. Bang. Jadi kalau bisa dibilang karena kegiatan kita mencolok, digerebek, saya di borgol. Borgol bener. Jadi di borgol lari lapangan banteng, Banteng. Untung nggak ada barang bukti kita. sambil nyanyi, Iya. Sambilnya. nyanyi, Nyanyi. ambil nyanyi kita rame-rame. Dia 2 putaran udah dilepas. Karena kita bukan pelaku. Karena kita bukan pelaku. Bukan pelaku. Kita bukan Korbannya pelaku. kan ada, dilihat bukan Cuman kita waktu orang. itu kita kenapa jadi dituju karena kegiatan kita waktu itu lagi briefing. Lagi briefing. Lagi Dianggap, briefing. Ini dia nih. Ini dia Untungnya nih. nih, untungnya BBR itu kayaknya ada yang taruh di belakang rumput. Cuman polisi tuh nggak tahu waktu anak naruh barang tuh nggak ada yang tahu. Mungkin kalau ketahuan barang mungkin bisa ada yang dibawa. Nah bang, punya denger nih.
Pernah ada satu kejadian bentrok sampai 3 jam, 2 sampai 3 jam itu di daerah Roxy. Ya. Pernah sampai malam tuh. Itu apaan sih Bang? Ribut apa namanya begitu? Jadi gini nih, gua kalau cerita itu seru juga nih. Gua ceritain nih ya. Ceritain Bang Coy. Jadi waktu itu kan, ya itulah balik lagi. Kalau saya berstrategi. Jadi kalau anak 1 DKI itu kan nunggunya ngadep sana dia. Ngadep Dunkin Donat. Menunggu Kampung Jawa datang, menunggu anak budut datang kan gitu. Saya naik 12 Kopami dari belakang. Karena apa? Saya harus melakukan penculikan tuh. Menculikan. Dan harus jatuh korban hari itu. Nah, naiklah jebret. Sampai kita turun, naik nih di kampungnya anak 1 DKI nih. Di Blanwir, naik dia. Nah, udah kita diemin. Nah, kan gitu. Nah, saya bilang, pas dia lagi diam, selamat siang. Wah, kaget dia. Tenang, slow. Diam. Geter ya. Nggak ada. Mungkin bahasa dia mati, gue nih mati nih kan. Nah, kita bawa nih. Kita bawa ya. Kita bawa buat datengin ke tongkrongannya dia di Gajah Mada. Jadi pada saat temennya itu ngeliat, kita datang dari belakang, dari Jalan Jainul Arifin. Pada saat dia mau melawan, temennya udah jadi tawanan, bos. Udah jadi tawanan. Nah, selesai itu. Iya. Hati-hati kalau saya. Dulu kalau zaman saya sekolah, culik-culikin. Dan itu yang tidak terpikir pada saat itu oleh Ripal Budut. Jadi saya akan melakukan operasi dengan tim semua, apapun yang terjadi, bagaimana ada pokoknya dapat tuh. Nggak ada urusan. Emang kadang Kampung Jawa nggak kenal temen loh. Gue pernah nyatu sama dia waktu lari, dia nggak kenalin. Nggak kenal. Saking banyak. Kampung Jawa saking banyak lo nggak kenal sama teman sendiri. Gue ditanya, mana lo? Jawa gue, oh iya deh. Dia mati, oh berarti dia Jawa nih. Akhirnya gue mental. Saking banyak Kampung Jawa lo tuh nih. Lanjutannya tadi bagaimana tuh Bang Coy? Singkat katanya, udahlah kita bentrokin, bukan bentrokin, kita mendatangi base camp dia di Gajah Mada. Ini DKI nih ya? DKI kita datengin. Saya nggak banyak, 12 orang. Oh itu yang tadi. Nah, dok, udah kelar, cabut. Selesai. Ada satu waktu ceritanya nih, saya ngeliat ya teman-teman nih semua nggak sekolah lah, madol bahasa sekarang, madol dulu madol, sekarang nggak tahu lah cabut atau apa, healing lah bahasa anak sekarang ya. Iseng yuk, sana yuk, udah. Nah, nyamperin lah ke kampungan anak 1 DKI. Ya kampung orang didatengin 16 orang, dipilok-pilok lah budut, doet gitu ya, budut, kampung musuh. Dulu ada anak kampung Jawa, anak 1 DKI namanya Ripal saya dia. Wih, tuh rasanya kok ketemu dia tuh, rasanya. Hari itu lagi beli es di warung, lagi minum. Salah kalungin celurit, tek. Dulu mukanya tuh lucu. Mukanya lucu. Ini saksi nih. Udah sedih. Mati dia mau mati. Saya bilang gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati lu hari ini. Celurit itu dia di leher. Namanya Wawan. Namanya Wawan. Oh, singkat Wawan. Kalau lo mau komentar boleh. Oke, dan ini kejadian asli. Oke. Lo komentar atau mungkin lo temen lo ya, komentarin aja. Oke. Alhamdulillah. Tapi gue ketemu lo, gue sayang. Karena apa? Hari itu gue sebagai musuh lo, pada saat lo udah gue kalungin celurit, gue masih menyuruh lo gabung. Gue suruh gabung deh. Anak kampungnya keluar. Mati lo di sini. Wah, sedih. Jadi waktu dia jagoan kalau lagi tawuran, wah sangar. Pas udah dikalungin celurit, dapat sama saya langsung begini. Aduh. Wah, putih semua. Pucat. Saya suruh gabung. Nah, saya bilang, Wan, gue petarung, Wan. Lo posisi lo udah kalah. Bahasa kalah lo mati. Iya, betul. Terus sini, Wan, mudah-mudahan lo nonton, oke? Iya, betul. Setan ya? Oke, lanjutin, Man, cerita. Gue suruh gabung deh. Anak kampung lo udah keluar, no. Lo gabung sono. Lo gabung sono. Gabung. Wah, kampung udah parah celurit. Nah, di situ saya bilang, Pak RT lo, RW lo, semua anak kampung lo, emak lo, bapak lo, keluarin semua.
16 orang. Masih inget gak pada main bola tuh? Nih anak kecil lagi main gundu udahan. Kampung yang mau diserang 16 orang. Padahal 12 ya. 12 orang. Ngeri banget ya, Bu. Wow, digiring nih. Wah, jaraknya deket ya, jaraknya 10-15 meter. Tapi dia nggak ngebantai. Kita diikutin, digiring sampai luar. Iya, diikutin sama dia. Nah, saat itu saya suruh junior-junior saya di depan, lu di depan, gua di belakang. Gua sambil tengok-tengok juga tuh. Karena tengok-tengok juga kita. Karena gini, yang TO-nya dia itu gue. Karena gue di situ pernah dapat info kuping gue 250.000. Dulu gede lo. 250 gede. Gede dulu mah. Oh iya, 250.000 bos, gila. Enak aja lo kuping gue 250.000. Nah, selesai. Karena gue tahu orang kalau nggak ada gue ngebacotnya gede. Kalau dia gue temuin, dia mesti pakai kecap. Ah, gue lama. Teriak dia, 1 DKI, dung. Gue bawa anak-anak lari, keluar gang dulu. Keluar gang, gue ajak dia main-main dulu. Tas. Kenapa? Itulah satu taktik gue tuh. Dia nafsu tuh. Keluar kan semua kan anak kampungnya, gue semua. Terus semuanya. Nah itulah sama seperti yang saya sampaikan. Semakin banyak musuh, semakin saya senang. Karena apa? Sekali saya gebrak, dia pasti otak mindsetnya dia lari pulang ke rumahnya. Balik kandang. Pada saat belok nih, pasti ada yang kepleset. Pasti. Karena saya dan dia, saya udah kasih kode. Ada teman saya di kelas saya namanya Ogay, anak 82. Persiapan. Saya ambil napas dulu. Wow, saya diancem-ancem. Ya, itu yang kena pada saat itu larinya udah ngos-ngosan kejauhan lah ini. Udah kejauhan dia manuver itu jauh. Bentok. Udah kalau Valentino Rossi kan nempel di garis teh. Juga masjid loncat masjid. Nah, jatuh kepleset. Das, emang sudah feeling. Ini Pak udah banyak. Saya kasih kode dia, Pak persiapan ambil napas kiri kanan semua. Tuh 2 3. Jatuh langsung saya ambil. Kalungin celurit. Mundur semua. Wah, langsung kampungnya truk anak 1 DKI. Jangan dimatiin, Joy. Jangan dimatiin, Joy. Saya kalau kalangin. nggak ada. Mundur semua. Teman SMP ya? Bukan senior gitu. Saya gini. Wah, tapi emang situ kan banyak kawan-kawan SMP juga kan. Teman-teman saya waktu SMP, Joy jangan dimatiin, Joy. Modelnya kayak gue sama anak Aldras gitu. Kalungin. Posisinya tuh udah posisi nggak ada pilihan kecuali lu mundur. Udah begini posisinya, mundur semua. Mukanya nggak seperti awal waktu galaknya. Jadi saya pelajari musuh itu kalau di belakang ngomongnya banyak. Kalau udah ketemu single. Nah udah begitu saya kan maksudnya suruh dia mundur nih, tapi ya namanya anak budut lagi, nggak sabar. Tep teng begitu. Udah habis begitu ya udah saya geletakin tuh, ambil tuh, gue bilang tuh. Jatuh kan dia blek, ambil tuh. Serang lagi kan, ya udah saya ayamin lagi terus sampai 3 jam. 3 jam. Sampai setengah 7 itu, setengah 7 gue inget banget. 3 jam. Itu juga kita ngalahnya karena udah malas ngeladenin. Posisi kita tenaga nggak berganti. Itu aja kan 12 orang. Sedangkan dia terus nambah. Terus berganti serah tambah. Ya kita ladenin. Balik lagi. Bertahan budut. Itu 12 orang aja masih bergantian, masih bisa nahan-nahan. Leonin ntar istirahat gini, begitu aja. Amat itu Bang Joy ya? Ya, saat itu mindset kita balik lagi yang tadi. Bagaimana bertahan. Makanya kalau ini cerita bohong ini, ya lu nonton aja, lu komentarin aja. Gitu, kalau lu nggak tahu. Gue tawuran bisa bertahan nih, tapi rumah tangga gue yang nggak bisa bertahan. Curhat. Iya, saya tadi bahasanya bukan saya ini nggak ada cerita yang saya sajikan ini bohong. Boleh dikomentarin, bahkan boleh dihubungin lah ya. Kalau yang komennya nggak enak nih, biasanya korban. CJ Channel kan udah terkenal nih. Semua komunitas anak SMA, STM yang udah tahu lah ya. Kalau mungkin pas kebenaran mungkin faktanya ya nggak apa-apa. Saya ketemu setelah ketemu gitu ya, kondisi udah menikah, dia punya anak, saya tendang motornya dulu. Buah lu gitu udah STM. Enggak, udah ini papasan sama saya, berhenti, pandangan mata kontak, si Wawan buka helmnya, saya tendang. Enggak berani juga. Emang saya kalau bisa dibilang saat orang di belakang saya ngomongnya macam-macam. Kalau udah ketemu maaf, sayur. Cerita lalu. Sorry Wan, bukan gue yang ngejelekin lo, Wan. Tapi faktanya begitu.
tepatnya pas depan Hotel Parmin. Saat dia pindahkan samurainya ke sebelah kiri, tangan, kak kiri, tas, disitulah saya hantam di sebelah kanan. Das! Kalau anak kampung Jawa yang pernah kena mukanya robek sini tahun 99, itu rival saya.